Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Muhammadiyah Darussalam Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dimanapun Anda berada, baik yang di masjid maupun yang di luar masjid, dan pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, serta sahabat RDI Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM Kota Malang. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah, kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di sore hari ini. Kita akan membaca tadabbur pada surah Al-Infitar. Pada surat apa? Al-Infitar, yaitu surat yang ke-82. Surat yang ke-82, dan surat ini merupakan surah Makkiyah. Surat Makkiyah, yang arti dari kata al-infitar adalah terpecah atau terbelah, dan masih sama seperti surah-surah Makkiyah yang lainnya. Maka kandungan dari surah al-infitar ini berbicara tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan dakwah pada fatrah Mekkah, yaitu mentauhidkan Allah, mengajak untuk membenarkan risalahnya Nabi Muhammad, kemudian percaya dengan adanya kehidupan setelah kematian, adanya pembalasan, adanya kiamat dan seputar itu. Kita mulai pada ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u
infatarat. Apabila langit itu apa? Infatarat. Infatarat apabila langit yang kalian lihat sekarang utuh, nanti langit itu akan terpecah. Akan apa? Terbelah. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat. Dan apabila bintang yang sekarang kita lihat tidak pernah pindah tempat. Tidak pernah apa? Pindah tempat. Karena kalau bintang itu pindah tempat, nelayan bingung. Karena ada sebagian di antara nelayan yang masih menggunakan metode tradisional yang mereka melihat arah dengan bintang. Akan tetapi kelak wa idzal kawakibu tatharat, apabila bintang itu jatuh berserakan. Jadi seperti kalau kita lihat sekarang apa? Planet jatuh. Itu nanti pada hari kiamat setelah langitnya terpecah, langitnya terbelah, bintangnya juga terjatuh. Halaman 587 Pak Mul. 587. Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, wa idzal biharu fujjirat, dan apabila lautan Allah jadikan apa? Meluap. Jadi semuanya yang di langit, yang di bumi, yang di lautan, gunung, semuanya akan terjadi, semuanya apa? Amburadul. Langitnya pecah, bintangnya jatuh, lautnya apa? Meluap. Kalau gunung kal'ihnil manfush, berteberangan, apa? Berterbangan. Jadi semua itu hiruk pikuknya kelak pada hari kiamat. Tapi insya Allah kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kiamat itu tidaklah tegak kecuali ala syiraril khalqi, pada makhluk yang paling buruk, yang pada saat itu tidak terdengar azan, tidak ada lagi orang yang sholat, tidak ada lagi orang yang sujud. Kalaulah mereka yang beriman akan terkena apa? Angin yang berhembus dari mana? Dari negeri Yaman. Yang angin itu lembut sekali, yang ketika orang-orang yang di dalam hatinya ada setitik keimanan, itu maka nyawanya akan tercabut. Nah, sehingga ketika kiamat itu tegak, yang ada siapa? Hanya orang-orang atau makhluk-makhluk yang terburuk. Wa idzal biharu fujjirat, ketika laut itu meluap. Tsunami tahu? Tsunami, parah apa enggak? Parah. Dan tsunami itu kalau Aceh kemarin yang meninggal ribuan. Tsunami Jepang ribuan, bahkan Jepang itu puluhan ribu. Dan nanti pada hari kiamat yang meluap itu bukan cuma satu laut, tapi semua laut yang ada di dunia. Wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat. Dan apabila kuburan-kuburan itu oleh Allah dibongkar. Kuburannya apa? Dibongkar. Dalam ayat yang lain dikatakan apa? Wa idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Semua isi bumi itu keluar. Jadi jenazah-jenazah itu oleh Allah semuanya dilemparkan dari dalam perut bumi, keluar semua. Yang pertama langitnya pecah, yang kedua bintangnya berjatuhan, yang ketiga lautnya meluap, yang ketiga kuburan-kuburan oleh Allah dibongkar. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Apa yang terjadi saat itu? Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka ketika kiamat itu terjadi, semua kisah yang kita ceritakan tadi itu betul-betul Allah berdirikan, Allah adakan, Allah wujudkan. Baru pada saat itu apa yang terjadi? Maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah mereka kerjakan dari kemaksiatan dan mereka lalaikan dari kewajiban. Jadi yang
kemaksiatan yang mereka lakukan itu langsung mereka sadar. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Nanti pada hari kiamat itu yatadzakkarul insan, manusia itu ternyata mulai apa? Sadar. Tapi Allah katakan fa anna lahu dzikra, ingat waktu itu sudah tidak ada manfaatnya. Maka ayat-ayat ini kita pelajari supaya apa? Kita sadarnya tidak telat. Contoh, orang-orang yang bermewah-mewahan. Alhaakumut kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Baru kalau sudah mati baru sadar. Tapi sadar ketika mati sudah tidak bawa apa? Tidak bawa manfaat. Nah, itulah perlunya ayat-ayat ini kita baca. Supaya kita sadarnya tidak telat. Supaya kita bisa ingat mulai sekarang, mumpung nyawanya masih ada. Kalau ada salah-salahnya bisa istighfar, bisa tobat. Kalau ada ibadah-ibadah yang belum dilakukan bisa segera dilakukan. Nah, maka itulah perlunya apa? Tadzkir. Fadzakir inna fa'atid dzikra. Al-A'la kemarin ya. Maka terus beri peringatan. Kenapa? Karena peringatan itu akan senantiasa bermanfaat untuk siapa? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu senantiasa bermanfaat untuk mereka yang beriman. Beriman artinya apa? Percaya dengan peringatannya. Percuma dibacain Al-Quran kalau mereka tidak percaya. Nah, sekarang kita baca tafsirnya, tadabburnya pada tafsir Al-Karimir Rahman milik Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Idzan syaqqatis sama' wanfatarat. Ketika langit itu terpecah dan terbelah. Itu nanti kejadiannya terjadi kapan? Cek. Itu kejadian, cek. Baterainya habis kayaknya. Cek. Itu nanti kejadiannya kapan terjadinya? Ketika hari kiamat. Ketika langit terpecah dan terbelah. Wantatharat nujumuha, dan bintang-bintangnya apa? Berserakan. Wazala jamaluha, hilang keindahannya langit itu. Wazayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Maka langit itu hiasannya apa? Bintang tadi. Tapi ketika bintang itu sudah tarak, ya Allah, kalla, sudah tidak bisa. Maka sekarang mumpung di dunia ini, ayo banyak-banyak apa? Banyak beramal. Fahina idzin yankashiful ghita. Dengerin, Pak. Maka pada saat itu, ketika kiamat itu sudah tegak, apa yang terjadi? Yankashifu al-ghita. Semua penutup akhirat sudah terbuka. Surganya mulai nampak, nerakanya nampak. Akhirat yang dulu masih dalam hati ragu, ada ndak sih akhirat ini? Itu akhiratnya ternyata sudah sekarang kejadian. Terus yang dulu ndak percaya adanya pembalasan, sekarang dia menghadapi yang namanya hari pembalasan. Maka semuanya pada saat itu yankashifu al-ghita. Semua penutup alam ghaib oleh Allah sudah apa? Sudah dibuka. Wa yazulu kana khafiya, ma kana khafiya, dan semua yang dulunya tertutup sekarang tidak ada lagi. Wa ta'lamu kulla nafsin ma ma'aha minal arbah wal khusran. Maka setiap jiwa akan mulai ngerti, kalau aku sholat ternyata seperti dia, keuntungannya besar. Ketika aku sedekah, keuntungannya seperti dia, dan dia mulai ngerti keuntungan dan kerugian yang hakiki. Dia mulai ngomong apa? Ya Allah,
Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Coba dulu waktu di dunia saya ngambil jalannya Rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Coba dulu waktu di dunia saya tidak berteman sama orang itu. Laqad adhallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Dulu aku ahli masjid, setelah kenal sama dia saya jadi malas ke masjid. Mulai nampak, mulai nyesel, mulai getun. Mulai apa? Menyesal karena sudah mulai tampak keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian. Hunaka ya'adzu adh-dhalimu 'ala yadayhi idh ra'a a'malahu batilah wa mizanahu qad khaffa wal madhalim qad tada'at ilayhi was sayyi'at qad hadarat ladayhi wa ayqan bisyaqa'i al-abadi wal 'adzabi as-sarmadi. Maka saat itu apa? Orang-orang yang di dunia ini zalim, tidak mau sholat, tidak mau ikut, tidak mau ngaji, tidak mau taat, tidak mau ibadah. Yauma ya'adzu dzalimu 'ala yadayhi. Apa? Mereka nyesel, saking nyeselnya mereka sampai jari mereka itu digigit. Karena apa? Karena waktu itu mereka mulai melihat amalan-amalan buruk mereka kelihatan. Mereka tahu timbangan mereka bakal ringan. Mereka tahu kezaliman-kezaliman mulai akan menuntut mereka. Mereka tahu keburukan yang mereka lakukan mulai datang kepada mereka. Dan mereka meyakini mereka akan sengsara selamanya dan mendapatkan azab yang tidak terputus. Mulai apa? Menyesal. Saking nyeselnya mereka, yauma ya'adzu dzalimu 'ala yadayhi, sampai tangannya digigit habis-habisan. Karena apa? Karena mereka menyesal. Wa hunalika, dan saat itu, yafuzul muttaqun al-muqaddimuna li salihil a'mal bil fawzil azim wan na'imil muqim was salamati min adzabil jahim. Dan saat itu pula orang-orang yang waktu di dunia taat, waktunya panen. Waktunya apa? Panen. Mereka melihat kesenangan mereka karena amal soleh yang mereka lakukan. Mereka tahu bahwa mereka akan mendapatkan kenikmatan yang selamanya. Dan yang paling menjadikan mereka bahagia, mereka selamat dari azab neraka. Tapi ingat, selamat itu diusahakan mulai kapan? Mulai ketika mereka ada di dunia. Sabar ketika ibadah, menahan diri ketika mereka harus bersedekah karena jiwanya dorongannya pelit segala macam. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang berikutnya, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ini Allah tanya. Allah sampai dalam tanda kutip merasa heran kepada orang-orang yang zalim waktu di dunia itu. Kepada orang-orang yang mereka tidak mau taat kepada Allah waktu di dunia itu. Kepada mereka-mereka yang tidak mau tunduk di bawah aturan Allah ketika mereka di dunia. Mereka mengumpulkan dunia, mereka mempertuhankan nafsu syahwatnya, mereka mengikuti keinginan hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Sampai dikatakan dalam Al-Quran, tidakkah kamu lihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya mereka? Sampai seperti itu. Nah, maka ketika itu Allah tanya kepada mereka pada ayat yang keberapa? Ayat yang ke-6. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia. Dan kalau panggilannya manusia, itu rata-rata nanti untuk orang yang menyesal di hari kiamat. Getun. Maka Allah tanya, wahai manusia, apa yang menjadikan kalian itu lalai dari Allah yang Maha Pengasih? Apa yang bikin kalian terpedaya dari Allah? Apa yang menjadikan kalian terpalingkan dari Allah? Kemudian dijelaskan,
Siapa Allah itu? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah Allah yang telah menciptakanmu, lalu menyempurnakan penciptaanmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Sampai Allah tanya, kok kamu lalai dari Allah gara-gara kerja, gara-gara jabatan, gara-gara nafsu syahwat, gara-gara faktor keduniaan. Sampai Allah tanya, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa sih kamu kok bisa sampai lalai dari Allah? Padahal Allah itu yang menciptakan kamu. Alladzi khalaqaka. Allah yang menciptakan kamu. Fasawwaka. Kemudian Allah menyempurnakan penciptaanmu. Kemudian apa? Fasawwaka fa'adalak. Menjadikan tubuhmu itu seimbang. Lek ngadeg kalau kita berdiri ndak miring. Itu sampai Allah tanya, Allah kaget, kok bisa kamu lalai? Kenapa kamu lalai kepada Allah yang dulunya menciptakan kamu, ngasih makan kamu, ngasih hidup sama kamu, sampai nanti di hari kiamat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, itu orang munafik dan orang kafir sama Allah dipanggil. Terus apa? Oleh Allah ditampakkan nikmat-nikmat yang dulu Allah berikan kepada dia di dunia. Salah satunya apa? Allah tanya, afalam uzawwijka. Mas, kok sampai kamu kafir? Kok sampai kamu munafik? Padahal aku yang bikin kamu bisa hidup. Padahal aku yang ngasih kamu nafas. Padahal aku yang ngasih kamu nyawa. Padahal aku yang menikahkanmu. Aku yang mengkayakan dirimu. Aku yang ngasih makan sama kamu. Sampai ditanya, kenapa? Kok dibales nikmat Allah dengan pengingkaran, kekufuran? Nah, maka sama Allah diingetin. Nah, maka peringatan ini untuk nanti di akhirat tidak manfaat. Biar manfaat kita bacanya kapan? Sekarang. Yang bikin kita hidup siapa? Allah. Yang ngasih makan siapa? Allah. Yang bikin kita bisa bernafas siapa? Allah. Sampai sama Allah ditanya, loh kalau kamu tahu semuanya Allah yang memberi, terus kenapa kamu tidak mau nurut sama Allah? Cek. Terus kenapa kamu tidak mau nurut sama Allah? Kamu tidak mau taat sama Allah. Kamu tidak mau sujud kepada Allah. Kamu tidak mau sedikit meninggalkan duniamu untuk waktu bagi Allah. Kamu tidak mau mengeluarkan sedikit uangmu untuk perjuangan di jalan Allah. Sampai Allah itu kaget. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Yang kemudian Allah menciptakanmu dalam bentuk apa saja yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki, maka Dia yaitu Allah menyusun tubuhmu. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kata Allah, jangan apa? Jangan ingkar. Kalla, jangan ingkar. Ingkar kepada siapa? Kepada Allah yang telah menciptakanmu, kepada Allah yang telah memperbaiki penciptaanmu, kepada Allah yang menjadikan seimbang tubuhmu, kepada Allah yang memberikan segalanya untukmu. Kalla, jangan, kata Allah. Tapi sayangnya, kalla bal tukadzibuna biddin. Ternyata kamu semakin parah. Kamu mendustakan adanya hari kebangkitan. Kamu mendustakan adanya hari pembalasan. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin. Padahal kehidupanmu itu diawasi oleh malaikat yang senantiasa ada. Kiraman katibin, yang malaikat-malaikat itu mulia, yang apa? Katibin. Katib apa? Yang senantiasa
mencatat semua amalanmu. Sampai nanti dalam surat Al-Kahfi kita tahu apa? Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada. Orang-orang kafir itu, pelaku-pelaku kemaksiatan itu, ketika mendapatkan buku catatan amal mereka, mereka kaget. Mali hadzal kitab, ini buku apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang semua tercatat, mau yang kecil, mau yang besar, mau yang remeh, mau yang penting, semua tercatat. Wa wajadu ma amilu hadhira. Dan ternyata apa? Bukan cuma tercatat, tapi apa yang mereka lakukan oleh Allah didatangkan. Jadi perbuatan mereka itu apa? Datang. Datang dalam bentuk apa? Kalau bahasa kita ya biar gampang, itu dibikin kayak layar tancap besar. Lalu sama Allah videonya disetel, jret. Pernah rasan-rasan. Pernah ghibah. Pernah ganggu orang. Pernah sembunyi-sembunyi melakukan ini. Pernah sembunyi-sembunyi pergi dari si fulan sama si fulan ke tempat. Itu tampak. Wa wajadu ma'amilu hadhira. Mereka mendapati apa yang mereka lakukan itu hadir. Maka dibilang apa? Malaikat yang mengawasi kita itu katibin, malaikat yang senantiasa mencatat. Bahkan jangankan amalan, wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu kata keluar. Ingat loh ya, ingat hadirin, ini penting. Kata yang sudah keluar tidak bisa ditarik. Kata yang sudah keluar tidak bisa ditarik. Maka dibilang oleh para ulama zaman dulu, kalau kamu tidak ngomong, kamu memenjarakan omongan. Dan itu perlu kekuatan, ngempet. Maka omongan itu kita penjara, tidak kita keluarkan. Tapi kalau kamu sudah ngomong, kamu yang dipenjara oleh kata-katamu tadi. Dipenjara maksudnya apa? Kalau mau mengingkari kata-katanya izin. Biar ngomong, lah aku maju, saiki kok mundur. Kita yang dipenjara. Atau apa? Gara-gara omongan itu kita bakal dipenjara nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun. Raqib apa? Raqib, malaikat yang mengawasi. CCTV-nya Allah 24 jam. Malaikat yang mengawasi. Atid, malaikat yang mencatat. Ini loh, kiraman katibin. Dicatat semua, tidak ada yang luput. Sampai orang kafir itu kaget ketika dapat buku catatan amal. Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini buku apa sih ini? Kok nulisnya teliti sekali? Tidak ada satupun yang terlewat dari tulisan ini. Bagaimana biar tulisan itu aman? Ada caranya, Pak. Dalam hadis yang sahih dikatakan supaya buku catatan amal kita ketika kita baca menyenangkan. Itu Rasulullah bilang apa? Tuba liman wajada. Dalam cara baca yang lain boleh wujida, boleh wajada, boleh wujida. Fi sahifatihi istighfaran kathiran. Beruntung orang yang ketika membuka buku catatan amalnya, ternyata dia mendapati di buku catatan amal itu istighfarnya banyak. Itu orang beruntung. Itu orang apa? Beruntung. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Yang malaikat itu senantiasa tahu apa yang kamu lakukan. Tidak ada yang tidak tahu.
Nah, kita baca sekarang. Yaqulu ta'ala mu'atiban lil insani al-muqassiri fi haqqi rabbih. Allah menceritakan tentang manusia yang melalaikan haknya terhadap Allah. Al-mutajarri' ala masakhatihi, yang berani melakukan maksiat. Dia lalai kepada perintah Allah, malah melakukan apa? Yang dilarang oleh Allah. Yang diperintah ditinggal, yang dilarang malah dikerjakan. Allah mencela mereka. Apa celaannya? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia yang zalim tadi loh, yang meninggalkan perintah Allah, yang malah melakukan apa yang Allah kerjakan. Allah tanya, apa sih yang bikin kamu lalai terhadap Allah itu apa? Yang bikin kamu lalai terhadap Allah itu apa? Padahal Allah itu Al-Karim. Karim itu apa? Coba geser, jangan di pintu. Geser, orang mau lewat susah ya. Nah, sini bisa, geser sana bisa, depan sini juga boleh. Nah, maka Allah tanya, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menjadikan dirimu lalai dari Allah yang maha mulia? Karim di sini artinya apa? Awas kabel. Boleh jadi mulia, boleh jadi apa? Dermawan. Maknanya berapa? 2. Boleh jadi mulia itu kemuliaan secara zatnya Allah, dan boleh jadi mulia itu adalah mulia karena Allah maha memberi. Buktinya apa? Ayat berikutnya, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah Allah yang menciptakan kamu. Menciptakan berarti apa? Ngasih mata, ngasih hidung, ngasih telinga. Sekarang lagi rame Pak, orang berani jual ginjal. Ginjalnya dijual. Harganya berapa? Miliar. Kok ratus? Miliar. Lah maka tubuh kita ini kalau diuangkan, maka itulah ma gharrak bi rabbikal karim. Apa yang bikin kamu lalai padahal Allah sudah ngasih semuanya untuk kamu. Nah, maka ditanya, atahawunan minka fi huquqihi, apakah karena kamu memang sengaja melalaikan, am ihtiqaran minka li'adzabihi, atau karena kamu meremehkan azabnya? Alah opo sih azab ini? Maka sekarang ada pengajian yang jamaahnya itu dibikin nyaman dengan kemaksiatannya. Ditipu dengan kalimat apa? Allah pengampun. Allah gak koyok sampean kereng. Gusti Allah itu pengampun loh. Kalau ngomong Allah itu pengampun, ya caranya dientaskan dulu dari kemaksiatannya, baru dicek. Dientaskan dulu dari kemaksiatannya, baru dibilang Allah pengampun. Jangan kemudian belum dientaskan dari maksiat, disuruh maksiat terus, dibilang apa? Allah ngaji mbek mabuk ya ora apa-apa, Gusti Allah penaan kok, gak kayak sampean. Tuh, ini bahaya ini. Atau karena kamu memang meremehkan azabnya, am adamu imani minka, am adamu imanin minka bijazaihi, atau memang kamu tidak mengimani adanya pembalasan. Karena memang dari awal apa? Tidak percaya dengan adanya hari pembalasan. Bukankah dia yaitu Allah yang kamu lalai kepadanya itu? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang menciptakan cek. Yang telah menciptakan kamu, menyempurnakan penciptaanmu, meluruskan bentuk fisikmu. Yang kemudian Allah tanya, siapa yang bisa menciptakan selain Allah? Mata ini sampai sekarang belum ada ahli bisa bikin. Tapi Allah tanya, siapa yang bisa menciptakan selain Allah coba? Orang yang Allah takdirkan tunawicara, belum ada satu dokter spesialis pun yang bisa menyembuhkan dia dari tunawicara. Apa lagi? Apa lagi? Rambut yang terlanjur putih,
Nah, saya mulai keluar. Kemarin 3, sekarang sisa 2. Yang satu enggak tahu, ini hilang atau balik hitam. Kira-kira apa? Hah? Balik hitam ya? Mana berarti? Saya senang gitu. Jenggot saya ini ada putihnya. 1 ini. Senang saya. Sampai terkadang kalau ada kamera itu saya keluarin yang putih. Cek ketok putih. Lah kok teman-teman yang ngelihat, wes putih. Lo enggak tahu dia kalau putih saya senang. Lah kemarin 3, kanan 1, kiri 1, tengah 1. Tadi saya cek sisa kiri 1, tengah 1. Yang kanan saya cari, tak petani. Mana ini putihnya ini? Hilang. Jangan-jangan takut dia balik ireng mana? Nggak ada ceritanya balik ireng apa? Paling ndak ya rontok. Atau kalau mau main curang ya bisa. Ya Bapak Nur. Apa hukumnya nyemir rambut? Apa? Haram? Ngawur. Makruh. Hukumnya apa? Makruh. Itu loh Pak, fikih itu Pak. Fikih itu hukumnya 5 Pak, bukan cuma 2. Haram be wajib, tok enggak. Fikih itu ada haram, yang pertama wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau orang yang meninggalkan sunnah Anda cela, berarti Anda menganggap sunnah seperti apa? Wajib, Anda bikin hukum. Kalau ada orang melakukan yang makruh Anda cela, berarti seakan-akan Anda menganggap yang makruh itu hukumnya apa? Haram. Lah itu loh Pak fikih itu, gak usah ngotot teman-teman, ngotot-otot. Waduh, tuh. Gak usah ngotot. Santai saja dan itulah fikih. Tapi kalau akidah yo beda. Kalau akidah A yo A, B yo B. Tidak ada kemudian toleransi karena akidah itu perkara prinsip. Maka sama Allah ditanya, siapa yang bisa menciptakan seindah itu selain Allah? Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Yang Allah ciptakan kamu sesuai yang Allah inginkan dalam pembentukan tubuhmu itu. Tangan ada kanan ada kiri, mata ada kanan ada kiri. Maka mata kita itu 2 Pak. Ada 1 mata lebah, yang 1 mata laler. Tahu omongannya Ibnul Qayyim? Kalau mata lebah itu apa? Yang dilihat itu yang baik-baik. Ngelihat orang mesti jadinya baik. Kalau mata laler apa? Ndak menarik untuk dia yang baik itu. Lek ono sing apik itu lambene mingkem. Tapi lek pas ene eleke, opo iki? Masjid rusuh ini. Opo iki mikir mata mati, opo iki bengung tok. Lek pas elek komene welek, tapi lek pas apik, Masya Allah rek rawesi, ra tahu. Masya Allah speakernya pewenak, ndak tahu. Itu mata apa? Iki sakno iki, motone koyo laler. Nah maka Ibnul Qayyim itu mengatakan ada manusia tab'uhu tab'ul khinzir. Tab'ul khinzir. Tabiatnya maaf nggih, a'azzanallahu wa iyyakum. Semoga Allah memuliakan kita semua. Allahumma amin. Apa tabiatnya? Tabiatnya tabiat babi. Tabiat apa? Babi. Apa babi itu? Kata Ibnul Qayyim, kalau ngelewati taman yang indah gak noleh blas. Itu babi. Tapi kalau lewatnya di depan kotoran langsung melengkos. Nah itu babi. Maka kita ini kalau tidak tertarik dengan yang indah dari orang lain, tapi tertariknya kita untuk metani elei, kita seperti apa? A'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Nah kemudian sama Allah diingetin, kalla, jangan begitu. Jangan lalai kepada Allah. Ibadahlah yang bagus. Jangan bermaksiat kepada Allah. Tapi sayangnya semakin diingatkan, kalla bal tukadzibuna biddin. Justru kalian mendustakan adanya hari pembalasan. Akhirnya sak karepe dewe. Ay ma'a hadzal wa'az wat tadhkir la tazaluna mustamirina 'ala at-takdzib bil jaza'.
Dengan semua peringatan yang Allah berikan dalam Al-Quran, ternyata kalian kekeh. Kekeh itu apa? Tetap ngotot di atas kedustaan. Kalian mendustakan adanya hari pembalasan. Padahal apa? Kamu pasti dihisab, catatan amalmu pasti ada. Tidak akan ada yang luput dari dirimu, entah kebaikan atau keburukan. Nah, kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, Innal abrara lafi na'im. Ayat 13, sesungguhnya orang yang berbakti, abror itu apa? Ibadahnya baik, kemaksiatan ditinggalkan. Orang baik, lafi na'im, akan mendapatkan kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan orang-orang yang fajir itu apa? Ahli maksiat. Lafi jahim, maka mereka akan berada di jahim, neraka yang penuh dengan siksaan. Yaslaunaha yaumaddin, dan mereka akan masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Wama hum anha bighaibin, dan mereka tidak bisa keluar. Kalau tidak bisa keluar artinya apa? Selama-lamanya. Wa ma adraka ma yaumuddin. Allah tanya, tahu enggak sih kamu itu apa yang namanya hari pembalasan itu apa? Yaumuddin itu apa? Maliki yaumiddin. Yaumiddin itu apa? Diulang sama Allah. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Allah tanya lagi yang kedua kalinya. Sik mas, bu, pak, dek, mbak, mbok, mbah, lek. Ditanya sama Allah, tunggu kata Allah. Saya ulang sekali lagi kata Allah. Tahu enggak sih kamu itu apa hari pembalasan? Dijawab sama Allah pada ayat yang ke-19. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Pada hari itu tidak seorang pun bisa memberi pertolongan kepada orang lain. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Sama ayatnya, yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari yang anak dan harta tidak bisa memberi manfaat. Wal amru yauma idzil lillah. Dan pada hari itu semua urusan di bawah dan di dalam kekuasaan Allah. Kita baca apa maksudnya? Al-muradu bil abrar, al-abrar, innal abrar. Ayat yang keberapa itu? 13. Siapa al-abrar itu? Al-qaimuna bi huquqillah wa huquqi ibadi. Dua, Pak. Tidak pernah terpisah. Dengerin. Ayo, bismillah. Tidak pernah apa? Tidak pernah dipisah. Yaitu mereka yang mendirikan haknya Allah dan mendirikan haknya hamba Allah. Tidak boleh dipisah. Mendirikan artinya apa? Menjalankan, menunaikan. Orang yang menunaikan haknya Allah dan yang menunaikan haknya sesama hamba Allah. Itulah abror. Apa janji untuk abror ini? Mereka akan mendapatkan fahaula'i jazaohum an-na'im fil qalb. Hatinya tenang. Hatinya apa? Tenang. Waruh, jiwanya tenang. Kalau jiwanya tenang, mau meninggal dipanggil bagaimana? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Diawali dari apa? Waktu hidup jiwanya tenang. Ketenangan jiwa karena apa? Mereka termasuk al-abror. Abror itu siapa? Orang yang menjalankan, menunaikan haknya Allah dan haknya sesama hamba Allah sampai meninggal tenang.
wal badan, badannya juga nyaman. Fi darid dunya wal barzakh wa daril qarar. Tenangnya, senangnya, bahagianya mulai dunia sampai kuburan, sampai kiamat. Mulai dunia, kuburan, dan nanti setelah hari kebangkitan. Sementara sebaliknya, wa innal fujjara, fujjar, apa fujjar itu? Alladzina qasiru fi huquqillah wa huquqi ibadih, yaitu mereka yang mengurangi, tidak mau menjalankan haknya Allah dan haknya sesama hamba Allah. Alladzina fajarat qulubuhum, yang hatinya jahat. Hatinya apa? Jahat. Kenapa dibilang hati di sini? Karena semua itu awalannya dari apa? Hati. Kalau hatinya baik, semuanya baik. Wa fajarat a'maluhum, akhirnya amalan mereka pun jadi buruk karena diawali dari hati yang buruk. Untuk mereka dapat apa? Lafi jahim azabun alim. Mereka dapat azab yang sangat keras. Di mana? Fi darid dunya wal barzakh wa daril qarar. Orang yang jahat itu hatinya elek, hatinya jelek, amalannya jelek, apa yang mereka dapatkan? Susah di dunia, susah di alam barzakh, dan susah pada waktu hari kebangkitan. Kemudian apa? Yaslaunaha yaumaddin. Mereka akan mendapatkan balasan yang sempurna itu, masuk ke dalam al-jahim yaumaddin, yaitu pada hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin. Mereka kekal di dalamnya, mulazimuna laha la yakhrujuna minha. Tidak bisa keluar. Kenapa? Neraka untuk mereka itu muqsadah. Apa muqsadah? Ditutup rapat sama Allah. Tidak bisa keluar. Wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin. Allah tanya, apa sih hari kiamat, hari pembalasan itu? Diulangi, apa sih hari pembalasan itu? Allah menanyakan dua kali apa? Tujuannya tahwil lidzalikal yaumish syadid alladzi yahiru al-adhan. Supaya Anda merasa takut dengan hari kiamat itu, yang bikin pikiran rusak. Dalam surat Al-Hajj apa? Dibilang apa? Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Nanti hari kiamat itu ada orang-orang tidak mabuk, tapi kayak mabuk. Bingung, lari sana, lari sini, sempoyongan sana, jatuh sini. Ibu-ibu yang nyusuin anaknya diapain? Dibuang. Yang sedang hamil, kandungannya gugur. Itu hari kiamat. Wal yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Tidak ada yang bisa memberi manfaat. Walau kanat laha qaribah. Walaupun mereka itu punya hubungan kekerabatan. Tidak bisa nolong. Tidak bisa apa? Nolong. Kenapa begitu? Wal amru yawma idzil lillah. Karena pada hari itu semua urusan berada di tangan Allah. Fahuwallazi yafsilu bainal ibad. Maka Allah yang akan menghukum di antara manusia, menghakimi di antara manusia. Wa ya'khudhu lil madzlum haqqahu min man zalamahu. Dan Allah yang akan mengambil haknya orang yang dizolimi dari mereka yang menzolimi. Sampai dibilang apa? Hatta syatil qarna minasyatil jalha. Anda tahu enggak? Hatta syatil qarna minasyatil jalha. Sampai kambing yang punya tanduk, yang pernah nyeruduk temennya yang enggak punya tanduk, itu sama Allah diambil pembalasan. Yang dulu pernah ditanduk suruh bales, Allah munculkan tanduknya suruh nyeruduk, kruk. Tapi kalau binatang enak,
Setelah hisabnya selesai, mereka jadi apa? Tanah. Maka orang-orang kafir ngomong apa? Ya laitani kuntu turaba. Orang kafir ketika ngelihat binatang-binatang setelah hisab lah kok jadi tanah. Orang kafirnya bilang apa? Ya Allah, saya kepingin jadi tanah kayak dia, tapi tidak bisa. Maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika ngelihat seekor burung hinggap di suatu tempat, apa kata Umar? Ya laitani kuntu tayran mithlak. Coba dulu saya jadi burung aja kayak kamu. Tidak ada hisab untuk saya, tidak ada neraka untuk saya, lebih aman. Nah itulah hati-hati. Maka hadirin sekalian, surat Al-Infitar ini menunjukkan kepada kita dahsyatnya hari kiamat dan janji yang Allah berikan kepada orang yang baik dan ancaman untuk orang-orang yang jahat dan apa yang akan mereka dapatkan kelak pada hari kiamat, yang pada hari itu tiada lagi urusan kecuali semuanya berada di dalam genggaman Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhirku. Dan jangan-jangan ini adalah sedekah terakhirku. Ya Allah, jadikan sedekah Ramadanku kali ini menjadi wasilah bagiku untuk masuk ke dalam syurgamu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kami Rifki Ja'far bin Talib mengajak kepada jamaah sekalian untuk kembali mengulang kesuksesan pada Ramadan yang sebelumnya dengan cara berkontribusi mulai Rp10.000. Anda sudah bisa mendapatkan banyak kebaikan di amal-amal sosial seperti ribuan porsi buka puasa, santunan untuk mu'alaf, yatim piatu dan du'afa, kemudian program i'tikaf, pembagian kitab-kitab gratis, dan kegiatan-kegiatan dakwah yang lainnya. Maka jangan lupa, silakan sampaikan sedekah Anda melalui rekening di bawah ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum saudaraku muslimin dimanapun Anda berada. Ini adalah Masjid Nurul Huda. Masjid di daerah kecil di Kabupaten Kediri yang kami biasa berdakwah di tempat ini. Dan mayoritas dari jamaah masjid ini adalah saudara kita dari kalangan menengah ke bawah. Dan kami insya Allah akan mengadakan program buka puasa bersama di Masjid Nurul Huda ini yang proporsinya sekitar Rp15.000 dan kita akan membutuhkan sekitar 4.000 porsi. Apabila Anda bersedekah di tempat ini untuk berbuka puasa, maka Anda mendapatkan berlipat pahala. Yang pertama, memberi makan buka puasa, yang tentunya mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Kemudian berbagi kepada saudara kita yang kurang mampu dan kurang beruntung, dan membahagiakan mereka pada bulan Ramadan. Sehingga kami mengajak antum sekalian untuk turut berdonasi dalam program buka puasa bersama di Masjid Nurul Huda, dan silakan kirimkan donasi Anda pada nomor rekening di bawah ini. Semoga Allah Ta'ala menerima amal kebaikan kita di bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhirku. Dan jangan-jangan ini adalah sedekah terakhirku. Ya Allah, jadikan sedekah Ramadanku kali ini menjadi wasilah bagiku untuk masuk ke dalam syurgamu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kami Rifki Ja'far bin Talib mengajak kepada jamaah sekalian untuk kembali mengulang kesuksesan pada Ramadan yang sebelumnya dengan cara berkontribusi mulai Rp10.000. Anda sudah bisa mendapatkan banyak kebaikan di amal-amal sosial seperti ribuan porsi buka puasa, santunan untuk mu'alaf, yatim piatu dan du'afa, kemudian program i'tikaf, pembagian kitab-kitab gratis, dan kegiatan-kegiatan dakwah yang lainnya. Maka jangan lupa, silakan sampaikan sedekah Anda melalui rekening di bawah ini. Barakallahu fikum.